Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Masih di Asal Kreatif. Kebetulan ini kita langsung mengunjungi SMP Negeri 3 Surakarta. Nah, kemarin kan dapat informasi tentang anak-anak yang luar biasa ini berangkat ke Jepang untuk mengikuti kompetisi tentang ini robot. Nah, sekarang langsung ketemu sama anak-anak didampingi sama Miss Hana dan Pak Is. Kita kenalan dulu sama Bu Guru Pak Gurunya aja. Monggo Pak bisa dikenalkan dulu ke teman-teman Asa Kreatif. Amit dan Sewu. Oke, perkenalkan nama saya Iskandar Fanani. Saya guru di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Saya mengampu informatika. Halo, saya Miss Hana. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Kota Surakarta dan membersamai anak-anak ini untuk beberapa lomba di internasional ya, karena kaitannya sama bahasa Inggris ya. Nah, luar biasa kan. Ini perkenalan dari Pak Guru dan Bu Gurunya langsung sama pemandunya untuk ke Jepang. Nah, ini tidak afdol kalau kita tidak kenal sama anak-anak yang luar biasa ini. Ya, ini dimulai dari yang cowok dulu ini. Halo, perkenalkan nama saya Alexa Shailendra Idira. Saya kelas 86. Geser Mas Leksa. Halo, perkenalkan saya Naira Setiakusuma, saya kelas 88. Halo, perkenalkan nama saya Kalyana Ayla Kifafani, kelas 88. Halo, perkenalkan nama saya Helga Janitra Maulida Garini dari kelas 87. Halo, perkenalkan nama saya Diandra Ayu Larasati Nugroho Putri dari kelas 86. Halo, perkenalkan nama saya Atifa Asna Putri Istri, kelas 88. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Tita Bilbina, kelas 88. Itu tadi teman-teman, kita sudah kenal sama nih murid-murid yang luar biasa ini. Nah, ini profesor-profesor masa depan ini. Nah, langsung saja kita mau, ini yang mau jawab nanti Pak Is dulu atau misalnya ini. Ini kita pengen tahu. Awalnya bisa SMP 3 mewakili kompetisi di Jepang. Kenapa bisa SMP 3? Kenapa bisa anak-anak luar biasa ini bisa diikutkan ke sana? Baik, tentunya dalam suatu kompetisi kita diberitahu dulu oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi dari Dinas Pendidikan memberitahu kami ada kompetisi di Jepang. Kepala sekolah kami sangat luar biasa, beliau sangat open minded, beliau mau menerima tawaran tersebut karena beliau juga sebagai kepala inovasi sebagai kepala tim inovasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, dari informasi tersebut mulailah kami menggali terkait lomba dari juknisnya, dari yang dipersiapkan dan sebagainya. Lalu kami mengumpulkan anak-anak ini untuk diseleksi karena sebelumnya mereka juga sudah pernah untuk mengikuti lomba internasional dengan waktu yang sangat cepat, yaitu seminggu ya. Dengan waktu yang seminggu saja kami mempersiapkan itu untuk pendaftaran. Anak-anak ini pertamanya pasti dari bakat dan minat dulu. Jadi sebelum kami melangkah untuk ke perlombaan, kami cari anak-anak yang memang mau. Gitu. Ya, anak-anak yang memang mau dulu untuk berangkat dan juga mau untuk dilatih untuk berlomba. Setelah itu kami seleksi dan mereka yang di depan ini adalah anak-anak yang mampu ya kan. Setelah itu kami mempersiapkan untuk pembinaannya. Nah, sebelum pendaftaran itu memang ada pembinaan terlebih dahulu. Ada beberapa item yang harus kami persiapkan, mulai dari alat, dari presentasi, dari juga performance video seperti itu. Nah, ternyata kami daftarkan tidak hanya dari SMP 3, untuk dari Kota Surakarta ada 3 SMP. Lalu juga dari seluruh Indonesia ada sekitar 54, tapi tidak SMP, ada SMA, ada universitas. Jadi mewakili Indonesia? Iya, mewakili Indonesia. Dan ternyata yang mengikuti kompetisi ini ada 25 negara. Jadi ada 25 negara yang mengikuti kompetisi ini dengan 336 proyek. Nah, dari yang awal itu mereka seleksi, kami mengikuti seleksi awal.
Dan akhirnya SMP 3 terpilih untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu presentasi di Tokyo, Jepang. Ya, jadi progresnya begitu cukup lama, dan itu dari pendaftaran dan untuk ke tahap seleksi itu kami membutuhkan waktu 1 bulan saja untuk persiapan ke Jepang. Jadi sangat singkat ya, dari Mei langsung Juni. Ya, tapi karena anak-anak luar biasa ya. Ya, karena Sikat lah. anak-anak untungnya adalah anak-anak yang sudah pernah ikut. Jadi itu bukan hal yang baru pertama kali buat mereka. Karena sebelumnya mereka sudah mengikuti kompetisi serupa di Korea Selatan pada tahun kemarin ini, Miss? Tahun kemarin. Jadi Oktober kemarin semuanya di sini sudah mengikuti di Korea Selatan. Dengan proyek yang sama atau? Berbeda. Jadi untuk yang di Korea Selatan itu tentang 4D frame. Jadi ada robotik ya, robotik 4D frame. Kalau yang ini kita membuat sebuah robot yang memperlihatkan local pride kita, yaitu batik. Jadi anak-anak ini luar biasa, mereka membuat stem batik menggunakan servo arm batik. Gitu. Jadi progresnya untuk mereka ke Jepang itu begitu luar biasa, dan walaupun singkat tetapi dengan persiapan yang singkat sekali. Iya, sangat singkat sekali, tetapi mereka mampu untuk membuktikan ke 25 negara bahwa mereka mampu. Gitu. Ini mungkin saya tak beralih ke Pak Is ini ya. Iya, Pak Is. Pak Is ini kenapa memilih robot? Terus kendalanya ke anak-anak seperti apa, Pak? Kalau itu kan kita menyesuaikan dengan temanya ya. Kebetulan itu anak-anak punya ide yang stem batik itu, nah itu mau dikembangkan. Kembangkan menggunakan arm robot. Nah, di situ kan lengan. Ya, lengan. Karena sebelumnya cuman cap aja, Mas. Cap ini ya. Ternyata kemarin mengikuti JDI itu minta dikembangkan menggunakan arm robot. Nah, itu menggunakan robot lengan itu kita menggunakan servo, Mas. Nah, jadi kesulitannya itu mengajari anak-anak untuk membuat 3D frame, 3D print-nya itu ya. Apa ini? Biar tahu ini. Apa ini, Pak? Ini 3D video. Ya, 3D untuk arm servonya itu. Gerak ke ini, tanggal lengannya ini. Menggerakkan itunya, membuat mekaniknya itu kan kita menggunakan 3D printer. Kita sudah mempunyai mesin 3D printer sendiri itu kan, Mas. Nah, itu kan untuk mengajari desain 3D-nya kepada anak-anak itu yang agak cukup lama ya, sulit gitu kan. Kemudian sama selain itu ada untuk pemrograman. Pemrogramannya itu kan kita harus membimbing anak-anak itu untuk belajar programnya itu kan ya gampang-gampang susah ya, Mas. Kalau itu anaknya cepat paham itu ya kita enak, langsung kita cari logikanya saja bisa langsung jalan. Mungkin kendalanya itu kalau elektronik. Terus kita juga pengen tahu nih, acaranya ini apa Pak Is di sana itu? Acaranya itu seperti expo pameran ya. Itu terdiri dari banyak negara ya, Mas. Jadi satu di sana itu nanti kita menampilkan produk yang kita buat sama anak-anak ini. Nanti ditampilkan di situ, di display, kemudian kita kasih tahu spek-speknya. Nanti di situ ada juri yang menilai. Jadi yang nanti yang presentasi anak-anak juga? Iya, anak-anak semuanya. Nggak ada kendala di bahasanya anak-anak nih? Bahasanya nggak ada kendala? Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Selama sebulan. Oh, ada misalnya. Iya. Mengajari bahasa Inggrisnya. Saya yang mengajari tentang alatnya, di sana yang bahasa Inggrisnya. Karena harus presentasi. Guru-guru kalian hebat juga ini. Ya, kita harus kerja sama. Kalau kerja sama, nggak kolaborasi, kita kan tetap kesusahan. Siap. Nah, ini saya dapat informasi, ternyata ini anak-anak di sana ini dapat medali perak. Benar Ibu ini? Betul. Ya, betul sekali. Ini sekarang jatahnya anak-anak nih. Kesulitannya apa ini? Terus kok bisa mendapat medali perak? Ini luar biasa loh ini. Nah, siapa nih yang mewakili? Lexa. Tapi tidak usah pakai bahasa Inggris, Lexa. Pakai Indonesia aja, santai. Apa? Ada kesulitan enggak waktu di sana? Tidak ada kesulitan. Ya. Ini namanya profesor tuh ya seperti ini. Ngirit bicara tapi banyak bekerja. Iya. Jajan di sana? Jajan. Yang penting jajan ya di sana ya? Ya, jajan. Nah, nih, lah menerapkan di sana ada kesulitan enggak? Waktu prakteknya di sana?
Nah, pas presentasi itu ada kesulitan apa? Mungkin presentasinya itu buat menjelaskan robotnya gitu, buat geraknya, buat jelasnya terus agak susah. Susah di bahasanya atau susah? Di bahasanya juga. Oh, Di bahasanya. perlu digembreng lagi Bu ini Bu tadi. Ya, tapi sedikit saya lihat memang saya lihat klipnya, kemarin saya ada kiriman dari salah satu mama kalian ini. Kelihatannya kalau bahasa, kalau di kelas kalian kelihatannya fans saja. Bener kan nggak ada masalah kelihatannya. Kalau saya sih bukan jadi masalah ya, cuma ya ini SMP kelas 2 seperti ini. Dulu saya SMP kelas 2 nggak seperti ini. Nah, sekarang ini wah luar biasa. Nah, itu. Karena juri-jurinya kebanyakan dari kemarin kan profesor dan doktor. Nah. Nah, ini yang jadi apa ya? Kalau di Jepang itu khasnya kalian. Setelah lomba aja lah kita tahu lah kalau kalian wis jago seperti itu. Nah, setelah lomba ini yang dinikmati di Jepang apa ini? Jajan kayak atau mungkin ketemu Cuacanya. Oh, cuacanya? Iya. Kenapa cuacanya? Cuacanya tuh panas adem, ayam. Panas atau Ya, sejuk. Nah, kalau sama di Solo, sejukan mana? Sejukan Jepang. Tidak bangga dengan Solo ini. Iya. Nah, ini berarti ada indikasi ini anak-anak nih pengen juga berkarya di luar negeri. Benar juga kan? Benar, betul. Nah, jangan hanya di Indonesia, tapi ayo kita ke luar negeri, kita berkarya di sana. Nah, itu tadi teman-teman ngobrol kita. Nanti akan kita lanjut lagi dengan kisah inspiratif yang lain. Tentunya masih di A1 Studio. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matur nuwun Bapak, matur nuwun Ibu, ya matur nuwun anak-anak. Hai, saya Tita. Di Jepang kita paling seru kita ke Asakusa, kita nyewa yukata bareng-bareng, kita jalan-jalan di sekitar Asakusa, kita bisa ngelihat kuil khas Jepang dan kita bisa nyobain mochi daifuku. Oke, Aku Atifa. Ya. Kita habis ke Asakusa, habis itu ke Shibuya. Terus habis Shibuya kita nyebrang across yang terkenal itu. Apa itu? Apa namanya? Shibuya Crosswalk. Simpangan Shibuya itu. Iya. Terus sama kita di sana nyobain koin. Koinnya enak banget. Dan pancake koinnya enak banget. Rasanya enak. Sama apa ya? Sama ke Donkey Hotel. Oke. Siapa? Saya Diandra. Oh. Pas di Shibuya seru banget, kita beli oleh-oleh. Habis itu pas di sana aku ngeliat mobil yang keren banget. Apa ini mobilnya apa ini? Apa ya? R34 Skyline. Oh, mantap. Iya. Habis Ada itu lagi? ya udah pas di bandara juga ketemu sama seleb TikTok. Woi, Indonesia. Ya, Ratu Namira. Biasanya anak-anak ini. Perkenalkan, aku Helga. Abis dari Shibuya, kita itu makan malam di warung Nusantara. Di situ tuh enak banget. Aku bisa nyobain Indomie yang dimasak sama orang sana. Nah, ini jauh-jauh ke Jepang makannya Indomie nih. Iya. Itu makanan yang menurut aku paling enak sih yang aku nyobain di sana. Halo, saya Kaliana. Sebelum kita ke Shibuya, ke tempat nyewa kimono sama yang lain, kita ke Akihabara. Di Akihabara itu kita bisa belanja-belanja dan banyak anime-animenya. Jalan anime, terus gacha koin gitu. Terus Koin apa itu? kayak mainan terus diputer nanti ya keluar mainannya. Ya. Terus bisa foto-foto juga di situ. Orang yang nyewain yukatinya tuh ramah banget, kayak senyum mulu terus muji-muji kita, terus kita dikasih diskon juga.
Terus kita dipakai yukatanya, terus kita jalan-jalan di dekat apa? Kuil-kuilnya gitu. Terus kita ketemu orang yang pakai yukata juga, banyak yang cantik-cantik. Ya sih gitu aja. Ini jagonya ini gue. Halo, nama saya Alexa. Saya akan menceritakan pengalaman saya di Jepang. Kita sampai Bandara Haneda pukul 11. Lalu kita memesan taksi untuk ke hotel. Sampai hotel, kita melihat tidak ada guru sama sekali. Cuman ada Pak Is. Kita WA, ternyata kita salah hotel. Jadi kita harus memesan taksi lagi, baru sampai di hotel pada jam 1 pagi. Itu yang unik itu masih banyak burung gagak, Mas. Oh, Iya, burung gagak itu Siang hari juga? Siang hari, malam hari banyak sekali burung gagak. Itu kalau di Indonesia ada buat pesugihan itu, Mas. iya. Ya itu pasti banyak genderuwo kalau di Indonesia. Di sana itu mungkin karena nggak ada paham-paham yang untuk kayak Nah, Indonesia itu ya, mistis-mistis Mas. kayak gitu. Jadi burung gagak itu berkeliaran di samping-samping bangunan itu kan, sama makanin sampah yang belum diambil itu kan. Ya. Terus saya juga heran di sini masih banyak burung gagak ya. Ya, kalau di Indonesia ada dipelihara Ya sama itu dukun. Indonesia itu udah jadi dukun semua mungkin ya.